Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elmen Al-Farizi dengan NIM 1407621018 yang berasal dari program studi pendidikan IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil UAS tahap 1 dan tahap 2 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Enri Buriswati, MPD, di mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Yang pertama ada tahap penyusunan tahap pertama. Nah, di tahap ini saya mengambil 10 jurnal. Yang pertama ada dari jurnal Proceeding Seminar Hasil PTK, PPG, FKI dengan judul Penerapan Metode Brainstorming, Strategi Konsep Mapping untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Kelas 5. Nah, di sini researcher-nya ada Nurul Mufidah, Eli Hasan Sadili, dan Nika Kurnia Dewi. Nah, sampelnya itu adalah siswa kelas 5 SDN 1 Karongondang tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Nah, fokusnya atau subfokus dari penelitian ini adalah brainstorming strategy with concept mapping. Nah, metodenya adalah plan, act, observe, and reflect, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 5 SDN Karonggondang pada saat pembelajaran luring ditunjukkan bahwa ada sekitar 58,4% siswa memiliki pikiran kreatif pada siklus pertama. Pada siklus kedua terdapat peningkatan menjadi 79,4 dan pada siklus ketiga terjadi peningkatan sebesar 89,3%. Dengan hasil positif yang ditunjukkan selama masa penelitian, membuktikan bahwasanya penggunaan brainstorming strategi mapping konsep layak dan juga efektif dalam merangsang kreativitas belajar yang dimiliki oleh seorang siswa. Nah, yang kedua ada jurnal Indonesian Journal of Primary Education dengan judul Using Sway App as Instructional Medium for Social Study, Learning in Elementary School. Nah, penulisnya ada Anggit Merliana, Nurali Masum Aprili, dan Ani Agustini. Sampelnya ada siswa sekolah SDN sebanyak 15 orang. Nah, fokusnya adalah penggunaan aplikasi Sway dengan metode penelitian yaitu Research and Development atau R&D. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam penggunaan aplikasi Sway pada sampel mendapatkan respons dengan rata-rata 80% merasa sangat puas dengan adanya aplikasi ini. Dan dari data yang ditunjukkan memiliki arti yaitu penggunaan media belajar sangat memerlukan elemen-elemen interaktif dan hal-hal tertentu seperti yang tercantum dalam aplikasi Sway. Yang ketiga ada jurnal dari Salimi, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam dengan judul Pemanfaatan Lingkungan Sekitar sebagai Media Pembelajaran pada Pelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di MI Islamiyah 1 Surowono Badas Kediri. Penulisnya di sini ada Mega Dwi Susanti dengan sampel yaitu siswa kelas 5 tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 20 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Fokus dari pembahasan kali ini adalah pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media belajar dengan metode penelitian berupa kualitatif. Nah, hasil penelitian dari ini menunjukkan peningkatan kreativitas siswa pada siklus 1, 2, dan 3 dengan melihat presentasi yang disajikan. Peningkatan ini dimulai dari siklus 2 yaitu 61,11% menjadi 88,88%. Nah, kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini adalah peserta didik dibawa langsung ke dalam dunia yang konkret tentang pemahaman konsep pembelajaran. Sehingga peserta didik tidak hanya bisa untuk menghayalkan materi. Yang kedua, lingkungan dapat digunakan setiap saat, kapanpun dan dimanapun tergantung kepada materi yang sedang diajarkan. Ketiga, ada konsep pembelajaran dengan menggunakan metode tidak hanya menggunakan lingkungan, sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan yang lebih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah mudah untuk dicerna oleh peserta didik karena materi yang konkret. Nah, kelemahannya itu perbedaan lingkungan di setiap daerah, yang terus adanya pergantian musim dan juga timbulnya bencana alam. Nah, yang keempat ada jurnal dari Harmony Journal Pembelajaran IPS dan PPKM.
dengan judulnya yaitu Implementasi Literasi Digital dalam Proses Pembelajaran IPS di SMP Al-Azhar 29 Malang. Dengan penulis yaitu Asep Ginanjar, Noviana Mahputri, Aisyah Nur Syahidatu Inisa, Freddy Hermanto, dan Adila Bunga Mewangi. Sampelnya adalah siswa SMP Al-Azhar 29 Semarang. Dengan fokus pembahasannya yaitu dengan literasi digital, penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif. Dari jurnal ini didapatkan hasil penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat yang dimiliki oleh peserta didik, terutama dalam hal seperti literasi digital. Penggunaan literasi digital seperti Google Classroom, Kahoot, dan Quizlet yang berisikan imtak, sehingga penerapan literasi digital ini berpengaruh terhadap minat membaca baik secara tidak langsung ataupun membaca di perpustakaan. Yang kelima adalah Jurnal EduTech Pendidikan Ganesha Vol 6 nomor 2 dengan judul yaitu Pengembangan Media Komik dengan Model Hanafin dan Peik pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN Negeri 4 Kampung Baru tahun 2017 sampai 2018. Penulisnya ada Diolia Buang Manal U Inyoman Gampel Ing Iwayan Sumatera. Dengan sampelnya yaitu siswa kelas 5 SDN Negeri 4 Kampung Baru tahun 2017 sampai dengan 2018. Dengan fokus pembahasan yaitu pengembangan media komik dalam pelajaran IPS. Nah, metode yang digunakan adalah metode pengembangan. Nah, hasil penelitian ini dilakukan pada SDN Negeri 4 Kampung Baru 2017 sampai 2018 yang signifikan terhadap hasil pelajaran sebelum menggunakan media komik, berbasis pada siswa kelas 5 tahun pelajaran 2017 sampai 2018 di SD Negeri 4 Kampung Baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan media komik dalam pelajaran IPS dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPS. Yang keenam ada jurnal pendidikan dengan judul yaitu peran media pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan literasi digital pada pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Dengan penulis yaitu Ani Heryani, Nurul Febrianti, Tia Rustini, dan Yoga Wahyuningsin. Dengan sampelnya yaitu siswa SDN di kelas tinggi. Fokus dari penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam upaya peningkatan literasi digital. Metode penelitiannya itu berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah banyak SD di kelas tinggi yang sudah menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar yang mengajar dan terbukti dapat membangkitkan motivasi dalam belajar. Nah, selain itu kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi juga dapat meningkatkan literasi digital yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga dapat mengubah iklim pembelajaran menjadi iklim yang lebih positif berpusat pada peserta didik serta mengarahkan kemampuan literasi digital peserta didik yang semakin meningkat. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada dari Jurnal Pecoris, Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan juga Bisnis. Dengan judul penelitian yaitu Analisis Pembelajaran Daring pada mata pelajaran IPS selama pandemi COVID-19 di SMP Islamiyah Serwa Kota Depok tahun ajaran 2020-2021 dengan penulis yaitu Nasmal Hamdah, Hasrul Soleh, Irawan Wisnu Kuncoro. Dengan sampel yaitu 2 siswa dari kelas 7 dan juga kelas 8. Dengan fokus pembahasan yaitu pembelajaran daring mata pelajaran IPS. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan pernyataan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan di SMP Islamiyah Serwa Depok berjalan dengan efektif. Hal ini didukung dengan adanya konsistensi tenaga pendidikan dalam mengarahkan serta memberikan motivasi terhadap siswa dan orang-orang tua siswa. Melalui pembelajaran daring juga ditemukan bahwa metode-metode baru dalam pemanfaatan iptek seperti penggunaan Google Classroom, Google Meeting, Zoom Meeting, YouTube, dan masih banyak media sosial yang lainnya. Nah, yang ke-8 ada dari Jurnal Solidarity, Journal of Social Study, dengan judul Pengembangan Media Belajar Berbasis Multimedia Interaktif Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Gending Probolinggo. Penulisnya ada Abedi Mas Gimbi dan Anindya Fajarin. Dengan sampel yaitu 6 siswa kelas 7 SMPN 2 Gending.
Fokus pembahasan dalam penelitian kali ini adalah pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dengan metode pembelajaran yaitu Research and Development atau R&D. Hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil rata-rata penilaian dari guru sebanyak 3, yang sudah memasuki kategori baik. Sedangkan untuk koresponden dari peserta didik mendapatkan rata-rata skor angket yang menunjukkan angka 4,4 dan untuk kelompok kecil dan 4,6 untuk kelompok besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran model interaktif sangatlah baik digunakan untuk pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Genting Probolinggo. Selanjutnya yang ke-9 ada dari jurnal ELS, yaitu Elementary School Education Journal. Dengan judul penelitian yaitu peningkatan hasil belajar siswa melalui pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar IPS pada siswa kelas 4 SDN Jati Jejer, Trawas Mojokerto tahun ajaran 2017 sampai dengan 2018. Dengan penulis yaitu Anggralita Sandra Dewi, Eri Rahmawati, dan sampelnya itu 30 siswa kelas 4 SDN Jati Jejer. Subbab atau fokus dari pembahasan kali ini adalah peningkatan hasil belajar siswa melalui pemanfaatan lingkungan sekitar. Metodenya adalah Classroom Active Research atau penelitian tindakan kelas. Nah, hasil yang didapatkan dari penelitian dibagi menjadi prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Hasil penelitian prasiklus didapatkan bahwa pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi masih jauh dari hasil yang optimal, dengan persentase ketuntasan sekitar 33,33%. Sedangkan pada siklus 1, pada materi yang sama mengalami peningkatan yang persentase menjadi 43,33%. Pada siklus 2, persentase yang ditunjukkan semakin meningkat yaitu menunjukkan pada angka 83,33%, menjadi 2 kali lipat dari siklus 1. Dan yang terakhir ada yaitu dari jurnal JPPK, yaitu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, dengan judulnya yaitu Pemanfaatan WhatsApp sebagai Media Pembelajaran IPS di Masa Pandemi COVID-19 pada peserta didik kelas 8B SMP Negeri 11 Pontianak, dengan penulis yaitu Saripah Aini, Sulistiarini, dan juga Sri Bowono. Sampelnya di sini ada guru dan juga siswa dari kelas 8B SMP Negeri 11 Pontianak. Fokus pembahasannya adalah pemanfaatan media sosial WhatsApp sebagai media pembelajaran IPS ketika masa pandemi COVID-19 ini. Dengan metode penelitiannya yaitu kualitatif, metode deskriptif. Hasil yang ditemui dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial WhatsApp sudah cukup baik karena sangat membantu proses pembelajaran IPS. Penggunaan WhatsApp juga dijadikan akses untuk memberikan materi pembelajaran oleh guru. Nah, dari analisis artikel jurnal di atas menghasilkan celah atau gap permasalahan. Nah, identifikasi permasalahan yang pertama, guru membutuhkan pengetahuan mengenai IPTEK dalam melakukan pembelajaran IPS. Penyajian materi yang bersifat audiovisual dapat menarik minat belajar IPS. Yang ketiga, ada metode pembelajaran IPS perlu diperbarui mengikuti perkembangan IPTEK dan juga pemanfaatan lingkungan sekitar pada masa pandemi dalam peningkatan literasi digital. Nah, setelah melakukan identifikasi permasalahan, maka ada kebaruan atau novelty yang dilakukan melalui aplikasi Fast Viewer. Jika kita lihat dari biografinya, maka didapatkan seperti ini, di mana ada keterkaitan antara sebagian yang akhirnya menjadi hubungan yang erat. Nah, sedangkan jika dilihat dari keyword atau kata yang digunakan, maka dapat ditemukan bahwasanya yang sering digunakan adalah media pembelajaran IPS, terus peran media pembelajaran, dan juga SMP negeri. Oleh kebaruan yang sudah ada, maka bisa dirumuskan masalah. Yang pertama, saya merumuskan masalah yaitu bagaimana pemanfaatan metode belajar brainstorming dalam pembelajaran mandiri. Yang kedua, bagaimana sih metode belajar brainstorming dipadukan dengan pengembangan IPTEK. Dan yang terakhir, apa saja dampak dari pemanfaatan metode brainstorming. Setelah kita melalui tahap pertama mengenai proses analisis dan identifikasi, maka tahap kedua adalah melakukan solusi, prototype, dan juga teori yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang sudah ada. Yang pertama,
Untuk menjawab perumusan masalah pertama, maka solusi yang digunakan adalah penggunaan metode belajar brainstorming pada kenyataannya masih jarang sekali digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, terutama dalam proses pembelajaran mandiri yang berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menelusuri pengetahuan sendiri lebih luas lagi. Penggunaan metode belajar brainstorming dapat memberikan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh peserta didik yang diawali dengan rangsangan tenaga pendidik berupa penjelasan masalah yang nantinya akan digaji lebih lanjut melalui kelompok-kelompok kecil yang berisikan 4 orang sampai 7 orang. Dengan demikian akan terkumpul beragam pemikiran yang lebih mementingkan kuantitas yang nantinya akan melahirkan kualitas yang telah diperbaiki dan akan membangkitkan keinginan peserta didik untuk bisa menyuarakan pendapatnya sendiri. Akan tetapi, metode belajar brainstorming belum sepenuhnya diterima oleh tenaga pendidik dan peserta didik karena masih terdapat tenaga pendidik yang memusatkan pelajaran hanya melalui materi yang sudah diberikan tanpa adanya kontribusi dari peserta didik. Sedangkan dari pihak peserta didik yang ditemui peserta didik yang enggan untuk ikut serta dalam proses diskusi yang berlangsung sehingga perlu adanya rangsangan lebih dari tenaga pendidik untuk merangsang motivasi peserta didik tersebut. Selain itu, penggunaan metode ini harus diberikan pelatihan terlebih dahulu, karena dalam metode ini, seorang tenaga pendidik tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa pendapat dari peserta didik itu benar ataupun tidak benar. Hal ini dilakukan karena menjadi penyebab peserta didik tidak berani untuk berpendapat kembali dengan lantang. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan bagaimana metode pembelajaran brainstorming dipadukan dengan pengembangan iptek. Penggunaan metode belajar brainstorming dan penggunaan iptek tentunya harus diawali dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan pada tenaga pendidik. Melihat perkembangan teknologi yang kian pesat dan tidak memungkiri bahwasanya kegiatan belajar akan disertai pemanfaatan teknologi yang baik pula. Oleh karena itu, seorang tenaga pendidik harus melewati pelatihan pemanfaatan iptek yang layak dan baik sehingga nantinya ketika tenaga pendidik diminta untuk memadukan metode brainstorming dengan pemanfaatan iptek, maka tenaga pendidik sudah memiliki strategi yang baik dan cara yang dapat digunakan semaksimal mungkin, sehingga melahirkan kegiatan belajar yang efektif dan juga lebih mudah dimengerti nantinya. Nah, dampak dari penggunaan metode brainstorming itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, anak-anak berpikir untuk menyatakan pendapatnya sendiri. Yang kedua, melatih siswa berpikir dengan cepat dan juga tersusun logis. Ketiga, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. Yang kelima, siswa yang kurang aktif dapat bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru. Yang keenam, terjadi persaingan yang sehat. Yang ketujuh, anak merasa lebih bebas dan gembira. Dan yang terakhir, suasana demokrasi dan disiplin dapat ditumbuhkan. Nah, setelah mengetahui solusinya, maka kita akan membahas tentang teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori multiple intelligence, yaitu teori kecerdasan interpersonal. Teori kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan atau kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan manusia maupun lingkungan sekitarnya yang dapat membantu kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, setelah kita membahas kedua hal tersebut, maka selanjutnya akan ada prototipe metode pembelajaran atau bagaimana cara membuat rangkaian metode belajar brainstorming secara nyata di lapangan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya metode belajar brainstorming merupakan metode belajar yang menitikberatkan kepada kemampuan berpikir kritis peserta didik yang didukung dengan keberanian untuk menyuarakan pendapatnya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh banyak pihak. Metode belajar ini juga membutuhkan keahlian dari tenaga pendidik pula untuk mendorong keaktifan peserta didik dalam mengikuti serangkaian metode belajar brainstorming, sehingga terjadi proses diskusi yang dapat diikuti oleh semua peserta didik di dalam kelas tanpa adanya paksaan. Nah, jika dilihat dari penjelasan tersebut, maka akan terlihat sangat mudah untuk dilakukan, tapi pada kenyataannya, atau kegiatan lapangan yang berlangsung, kita yang pernah merasakan menjadi peserta didik masih jarang menemui metode belajar brainstorming ini nih, terutama dalam memaksimalkan kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum 2013 atau K13. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan kepada para tenaga pendidik untuk dapat memahami serta menerapkan metode brainstorming, proses belajar semaksimal mungkin, sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan dan juga efektif. Hal ini didukung dengan kehadiran perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini.
Pemanfaatan teknologi dalam metode belajar brainstorming dapat menambah variasi dalam proses pembelajaran seperti pemanfaatan teknologi menjadi kegiatan pelajaran. Metode brainstorming yang didukung dengan media teks audiovisual yang dapat menarik minat peserta didik. Pemanfaatan media teks audiovisual dapat mendukung metode brainstorming yang memerlukan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan belajar. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwasanya media teks audiovisual lebih banyak menarik perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. Tidak hanya menarik perhatian peserta didik, tapi juga memberi dampak yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Sehingga diharapkan nantinya penggunaan media teks audiovisual dapat sejalan dengan metode belajar brainstorming selama proses pembelajaran, sehingga dapat menunjukkan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan proses pembelajaran sebelumnya. Dengan demikian juga nantinya tenaga pendidik tidak lagi melakukan perpaduan antara mix media teks audiovisual dengan metode brainstorming dalam penerapannya selama kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sekian penjelasan saya mengenai UAS logika dan penalaran ilmiah. Pada kesempatan ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.